Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي بربنا أحدا ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap penyakit pasti ada penawarnya. Ruqyah merupakan salah satu penawar penyakit, tentunya atas izin Allah. Ruqyah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit jasad dan rohani. Ruqyah yaitu doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit seperti demam, kerasukan, dan penyakit lainnya. Lalu bagaimana fenomena ruqyah saat ini? Apakah sudah sesuai sunnah Rasulullah SAW? Kita akan mengetahui dalam 2 jam ke depan bersama Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Faizar melalui Majelis Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Indonesiaku. Di kesempatan kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami At-Thayyibah, Srengseng, Kembangan, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kita pahami bersama bahwa kita hidup di dunia tidak sendiri, ada kehadiran makhluk lain yang tidak nampak di hadapan kita. Dan seringkali interaksinya inilah menyebabkan fenomena-fenomena kerasukan, kemudian ada dikirim sihir dan kejahatan-kejahatan lainnya. Tetapi yang jelas, Islam memberikan solusi yang sangat jelas sekali, yaitu yang disebut dengan ruqyah, yaitu ruqyah syar'iyyah. Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai, Ustadz Faizar dan Syekh Ahmad
Ahmad Al-Misri, yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag Rukyah. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa TV One yang semoga selalu dalam curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah mengetahui apa itu rukyah. Karena pengobatan rukyah, alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah telah tersosialisasikan di seluruh Indonesia. Mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui apa hakikat dari rukyah. Apakah rukyah khusus untuk mengobati gangguan jin dan sihir saja? Ataukah bisa untuk penyakit yang lain? Ya. Dan apa makna dari rukyah serta bagaimana hukum dan batasan-batasan dalam rukyah syariah? Saya mau tanya, ada enggak di antara Bapak Ibu di sini yang sudah tahu makna dari rukyah? Hah? Pengobatan, bukan. Rukyah maknanya adalah jambi-jambi. Dalam bahasa Arab al-audah. Al-audah atau jambi-jambi atau mantra. Kemudian Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, beliau menjelaskan makna rukyah, ya. Al-audatul lati yuraqqa biha sahibul afa kal humma wa sar'i wa ghairi dzalika minal afat. Rukyah itu adalah mantra jambi-jambi yang dibacakan oleh orang yang sedang terkena penyakit, baik itu penyakit humma, demam, as-sar', epilepsi, dan juga penyakit-penyakit selain itu. Ini makna dari rukyah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rukyah ini adalah salah satu jenis pengobatan yang tertua di muka bumi ini. Banyak riwayat-riwayat dalam hadis yang menjelaskan bahwasanya rukyah bukan hanya muncul ketika Rasul SAW diutus. Sebelum itu rukyah sudah ada. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, ketika kami pada masa jahiliyah, kami sudah melakukan rukyah. Jadi sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang nabi, seorang rasul, rukyah sudah ada. Bahkan jauh sebelum itu, dalam hadis riwayat Bukhari, yakni ketika Nabi SAW membaca bacaan rukyah khusus untuk kedua cucu beliau yang mulia, yakni Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, ya, dengan bunyi kalimat u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Beliau menganjurkan awidu abna'akum, awidu biha abna'akum. Mintalah perlindungan kepada Allah dengan kalimat ini untuk anak-anak kalian. Wa kana Ibrahim alaihi salam, dan dulu Nabi Ibrahim alaihi salam kana yu'awidu biha ibnaihi Ismail wa Ishaq. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam membaca kalimat ini untuk melindungi kedua putranya, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihimassalam. Gunanya untuk apa doa perlindungan ini? Supaya anak-anak kita tidak terkena ain, tidak terkena lemparan pandangan mata jahat, baik dari manusia ataupun jin. Orang Jawa bilang kesambet atau sawan. Ya, biar nggak kena seperti itu.
Ada juga sahabat Nabi SAW, beliau adalah seorang peruqyah hebat dari Bani Azad. Azad Sanu'ah, namanya Dimat Al-Azdi. Dimat Al-Azdi karena terkenal, Dimat ini adalah ahli ruqyah yang profesional, yang hebat pada saat itu. Dipanggillah sama kaum musyrikin Makkah. Dikatakan kepada Dimat, inna Muhammadan majnun, sungguh Muhammad telah gila. Akhirnya Dimat datang ke Makkah, mendatangi Nabi SAW, menawarkan kepada beliau, inni arqi min hadhir rih, aku dapat meruqyah penyakit ini wahai Muhammad. Wa innallaha yasfi ala yadi man syaa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyembuhkan orang melalui perantaraan tanganku ini. Fahalumma, maka kemarilah aku akan ruqyah engkau. Kata Dimat, menawarkan ruqyahnya kepada Rasulullah. Apa jawab Nabi? Beliau menjawab dengan untaian kalimat yang kita sering dengar saat khutbah Jumat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah, yang kita memujinya dan juga meminta pertolongan kepada Allah. May yahdillahu fala mudhillalah. Maka barang siapa yang diberikan petunjuk sama Allah, sekali-kali tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi siapa yang sudah disesatkan Allah, tidak akan ada yang pernah bisa memberikan petunjuk. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ketika dengar kalimat tersebut, kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Dimat terperangah. Dia terpesona dengan untaian kalimat tersebut. Sampai dia minta, a'id alayya kalimatika haula. Wahai Muhammad, tolong ulangi untaian kalimat-kalimat yang telah engkau baca. Maka Rasulullah SAW sampai mengulanginya 3 kali. Beliau mengatakan, laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas saharah wa qaulas syu'ara fama sami'tu bimithli kalimatika haula. Hai Muhammad, demi Allah, aku telah mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan oleh para dukun, perkataan yang diucapkan oleh para penyihir, perkataan yang diucapkan oleh para penyair. Tapi aku belum pernah melihat dan mendengar untaian kalimat yang indahnya melebihi keindahanmu. Kalimat ini. Laqad balagna na'usal bahri. Karena sungguh untaian kalimatmu ini dalam sampai tembus ke dasar lautan. Akhirnya beliau masuk Islam dengan perantaraan itu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi kita telah mendapatkan pemahaman betapa ru'yah bila diterjemahkan secara bahasa adalah jampi-jampi yang menggunakan ayat-ayat Allah. Lantas bagaimanakah syarat-syarat untuk meru'yah dan bagaimana pula syarat-syarat bagi seorang peru'yah? Itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Sakti yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, selanjutnya kita akan bahas syarat-syarat ruqyah yang dibolehkan secara syariat Islam. Ya. Sebelum itu kita bahas dulu masalah hukum ruqyah. Pada awalnya ruqyah hukumnya terlarang, haram. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah jambi-jambi, tamaim jamak dari tamimah. Bapak Ibu tahu jimat yang biasa digantungkan untuk anak kecil, yang ada raja dan wafaknya, ya. Dan juga tiwalah. Tiwalah itu ilmu pelet. Ya, yang terkenal di sini apa? Jaran goyang sama semar mesem, ajian kunjali, aji asmaro bangun dan lain-lainnya. Banyak ya. Itu semuanya syirik kata Nabi SAW. Tetapi yang dapat taksis pengkhususan itu hanya satu, yakni ruqyah. Dibolehkan. Mana dalilnya? Riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Karena dengar fatwa ini, beliau datang kepada Nabi.
Beliau berkata kepada Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah wa kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah. Semasa jahiliyah dulu kami sukanya meruqyah. Maka bagaimana pandanganmu mengenai apa yang kami perbuat ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung bilang itu syirik atau haram, tidak. Beliau mengatakan, i'ridu alayya ruqakum, perlihatkan ruqyah yang kalian biasa lakukan. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi dalam ruqyah yang kalian baca tidak ada unsur syirik. Ini syarat mutlak dan syarat yang paling utama nomor 1, ya. Tidak ada unsur, nggak ada unsur syiriknya yang menjembatani antara ruqyah yang dibolehkan dan ruqyah yang dibolehkan. Akhirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, wa qad ajma'al ulama'u 'ala jawazir ruqa' inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama telah berijma' ruqyah itu dibolehkan ketika terkumpul 3 syarat di dalamnya. Pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala, harus menggunakan Al-Qur'an, au bi asma'ihil husna, menggunakan asmaul husna, au bi sifatihil ula, atau menggunakan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan meruqyah menggunakan Al-Qur'an, apalagi Qur'annya dibacakan ke air, itu salah. Tetap betul. Ya. Ruqyah menggunakan Qur'an paling utama, jaiz, mustahab, boleh, bahkan mustahab. Mustahab maknanya adalah disunnahkan, dianjurkan. Ya. Baru yang kedua, menggunakan bahasa yang difahami maknanya. Harus pakai bahasa Arab atau menggunakan bahasa selain bahasa Arab tapi difahami maknanya. Jadi tetap boleh meruqyah bukan dari Quran, bukan dari doa-doa Nabi, misal menggunakan bahasa Indonesia ruqyahnya, itu tetap dibolehkan dan masih dalam batasan koridor syar'i. Paham ya? Baru yang ketiga, an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Harus diyakini bahwasanya ruqyah itu tidak memberikan efek dengan zatnya. Tidak memberikan efek dengan sendirinya, melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat ini harus terkumpul. Salah satunya tidak ada, maka tidak boleh. Ini menurut ijma'nya para ulama. Ya. Oleh karenanya ruqyah itu nanti akan terbagi jadi 2. Pertama ruqyah yang hak, yang kedua adalah ruqyah yang batil. Ruqyah yang hak adalah ruqyah syar'iyah, menggunakan Quran, menggunakan doa-doa dari Nabi SAW, tidak ada unsur syirik di dalamnya, bebas dari perkara-perkara yang haram. Itu yang syar'i, yang hak. Adapun ruqyah yang batil itu terbagi jadi 2. Yang pertama, ar-ruqyatu syirkiyah, ruqyah yang ada unsur syiriknya. Lalu yang kedua adalah ruqyah muharramah, ruqyah yang haram tapi enggak ada unsur syirik. Contohnya gimana ruqyah yang haram tapi tidak ada unsur syirik? Misal meruqyahnya dengan memegang-megang wanita non mahram langsung bersentuhan dengan kulit tanpa ada udzur. Berdua-duaan dengan wanita di dalam. Ya, itu enggak boleh. Adapun ruqyah yang ada unsur syiriknya, menyembelih hewan untuk dipersembahkan pada bangsa jin supaya jinnya itu membantu si peruqyahnya ini untuk menyembuhkan pasiennya. Ya. Dan di antara ciri-ciri ruqyah yang tidak dibolehkan, peruqyahnya bisa melihat jin. Ya, peruqyahnya bisa melihat jin. Bagaimana itu? Kenapa kok melihat jin jadi permasalahan? Insya Allah nanti akan kita bahas. Yang kedua, ada praktek penerawangan. Yang ketiga, memasukkan jin ke dalam botol. Yang keempat, ada praktek melukis jin. Ya, ngapain? Jin tinggal dikeluarkan saja, nggak perlu dilukis-lukis. Ya, mending lukis pemandangan. Lalu yang kelima, meruqyah dengan memberikan jimat-jimat setelahnya. Nah, ini hati-hati, ya. Ruqyah dengan membuka aura, jasa susuk, pasang susuk. Ini ruqyah model apa? Paham ya? Gitu juga biasanya para dukun-dukun yang berkedok peruqyah ini akan menanyakan weton pasiennya. Weton tahu ya Bapak Ibu? Hari lahir. Nah, di Penanggalan Jawa.
itu nanti akan dikerjai dengan cara-cara sihirnya. Kemudian ada juga tata cara mediumisasi. Ini dalam ruqyah juga tidak dibolehkan mediumisasi. Ya, dalam ruqyah tidak dibolehkan mediumisasi. Kenapa? Mediumisasi tahu? Memasukkan jin langsung ke dalam orang atau perantaraan. Nanti ditanyain, "Mbah, jenengan sinten? Namanya siapa ini? Kenapa masuk orang ini?" "Oh, aku Mbah Jambrong," misalnya. "Aku masuk karena terundang," misalnya. "Aku masuk untuk menjaga cucuku ini." Itu tidak boleh, mediumisasi. Kenapa tidak boleh? Karena menyelisihi 3 prinsip dasar pengobatan nabawi. Apa 3 prinsip dasar yang ada dalam kitab At-Tibbun Nabawi? Pertama, hifzus sihah, menjaga kesehatan. Masukin jin menjaga kesehatan atau enggak? Nah, merusak itu. Kedua, istifraq anil mawadil fasidah, mengeluarkan unsur-unsur buruk dari dalam tubuh atau detox, mengeluarkan toksin, racun-racun. Kalau misal kena sihir, kena jin, ya dikeluarkan jin dan unsur sihirnya. Ya. Mediumisasi, memasukkan jin, itu masukin jin apa ngeluarin? Nambahin jin apa ngurangin? Nambahin. Cocok enggak dengan 2 kaidah yang tadi? Enggak. Yang ketiga, al-hamiyatu anil mu'di, menjaga dari sesuatu yang dapat memperparah suatu penyakit. Sudah dia indigo, bisa ngelihat jin, bisa dengar atau meramal atau menerawang, sering mimpi menjadi nyata besoknya, malah dimasuk-masukin dengan dalih dia itu indigo iki, ya. Masukin supaya dapat perantaraan. Ini tidak boleh. Malah menjadi parah itu penyakitnya. Ibaratnya lubang jarum, kita masukin bogem kita. Oh. Sobeknya makin lebar apa makin ciut? Makin lebar. Oleh karenanya ingat ya, hati-hati dengan praktek-praktek dukun berkedok ruqyah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ruqyah diperlukan karena memang ada serangan-serangan yang menimpa diri kita. Bisa jadi secara medis karena memang kita sakit di area tertentu, tetapi juga ada serangan-serangan yang diakibatkan oleh makhluk yang tidak nampak, yaitu jin dan setan. Disinilah perlunya kita mengenal gangguan-gangguan atau macam-macam gangguan jin dan setan. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Berbicara mengenai gangguan jin, itu adalah bahasan yang membutuhkan jawaban satu buku. Karena banyak sekali jenis-jenis gangguan jin. Tapi bisa kita simpulkan dari 2 jenis gangguan, yakni gangguan dari luar serta gangguan dari dalam tubuh manusia. Gangguan dari luar yakni dengan menakut-nakuti manusia, ya, membuat manusia ragu, membuat manusia was-was. Adapun dari dalam membuat manusia itu menjadi kerasukan, tidak tenang hidupnya, bergejolak jiwanya. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian saya akan bahas sedikit kenapa saya katakan tadi melihat jin itu bermasalah. Untuk orang awam ya. Apa alasannya? Sebenarnya perkara anak-anak atau orang-orang yang sudah bisa melihat hal-hal gaib selain Nabi dan Rasul, selain para wali-wali Allah, itu sudah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, yakni ada seorang anak di zaman Nabi SAW yang bernama Ibnu Sayyad. Dia anak yang tumbuh dari perkampungan Yahudi yang ada di sekitaran Madinah. Ibnu Sayyad ini terkenal ramalannya jitu, tajam dia, firasatnya tajam. Bahkan Ibnu Sayyad ini bisa menebak isi hati seseorang. Sampai Rasulullah pun hendak dibaca, cuma dihalangi sama Allah. Maka banyak kaum muslimin yang saat itu berbondong-bondong tanya kepada Ibnu Sayyad karena kemampuannya itu. Dia bisa melihat gaib, mendengar hal gaib, meramal masa depan.
bahkan membaca pikiran orang lain. Hingga suatu ketika datanglah Nabi SAW nguji si Ibnu Sayyad. Mada taro, kata Rasulullah, apa yang kamu lihat? Ini aro arsan alal ma haulahul hayat. Aku melihat ada sebuah singgasana yang berdiri di atas air, yang di sekitarnya itu ada ular. Ada ular-ular di singgasana itu. Maka kata Nabi SAW, dzaka arsyu iblis. Apa yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis. Dalam riwayat lain dikatakan, ikhsa fa innaka lan taghdu qadrak. Enyahlah kamu. Karena sesungguhnya kamu tidak pernah bisa melampaui apa yang telah ditakdirkan Allah atas dirimu. Rasulullah SAW tidak menganggap anak kecil itu mendapat keutamaan dengan melihat al-ghaib. Justru beliau merasa khawatir, jangan-jangan si anak ini calon dajjal. Ya, dengan melihat kemampuan melihat seperti itu, Rasulullah tidak mengiyakan kamu ini punya kelebihan. Oke lah kalau kita boleh bilang kelebihan itu kelebihan, tapi kelebihan penyakit, bisa melihat jin itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Manaqibus Syafi'i dijelaskan, man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu ila an yakuna nabiyan. Barang siapa yang ngaku bisa melihat jin, abtalna syahadatahu, kita tolak persaksiannya, kecuali dia adalah seorang nabi, kata Imam Syafi'i. Jadi jangan kiaskan dengan Nabi Sulaiman, jauh baina sama wa sumur, ya, seperti antara langit dan sumur, bukan bumi, sumur nyungsep gitu. Nah iya, dalam kitab Al-Kaukabul Ajud dikatakan lebih tegas lagi, Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu ra'ahum, siapa ngaku-ngaku bisa melihat mereka bangsa jin, ruddat syahadatuhu, kami tolak syahadahnya, kami tolak persaksiannya, batal itu. Ya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Quran. Kalau ngaku-ngaku ya, dia ngaku-ngaku bisa melihat jin, nggak bisa tahu, oh ini pasiennya apa, jinnya kuntilanak, itu yang ngikutin gondorwo, itu yang ngikutin jin pocong, dia bisa seperti itu ya. Di zaman Imam Syafi'i ditangkap dan dihukum karena nyelisihi Quran. Quran ayat berapa dan surat apa yang mengatakan bahwasanya jin tidak bisa dilihat? Buka surat Al-A'raf juz 8 ayat 27. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan juga kabilahnya dari bangsa jin tidak bisa kalian lihat, ya. Mereka melihat kalian dari tempat yang tidak bisa kalian lihat. Imam Syafi'i yang mengatakan demikian. Itu kalau bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Adapun kasus-kasus anak-anak yang bisa melihat perkara-perkara gaib, jin, ya khususnya jin, bisa melihat, menebak, menerawang, biasanya dan seringnya itu karena ulah dari jin yang sudah turun-temurun di area keluarganya, dampak dari leluhurnya yang telah mengadakan perjanjian dengan bangsa jin. Itu akhirnya turun terus ke anak cucunya. Anak cucu yang nggak tahu apa-apa, dia akan terkena imbasnya. Jadi harus diobati. Dan yang diobati pertama kali ketika ada anak-anak bisa melihat penampakan jin, yang harus diobati pertama kali adalah ayahandanya dan ibundanya. Entah ayahandanya atau ibundanya. Jangan fokus ke anaknya. Anak kecil di 7 tahun pertama dia masih belum tahu apa-apa. Kalau dia ada sesuatu yang menyalahi fitrahnya, lihat orang tuanya, kita ruqyah. Biasanya orang tuanya yang juga kena sesuatu, gitu ya. Nah, meminta tolong kepada jin, bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Karena ada rumor bahwasanya Ibnu Taimiyah menjelaskan boleh minta tolong kepada jin asalkan jin itu dibuat untuk membantu perkara-perkara yang boleh. Ya. Kita memegang
madhab Syafi'i, dan ulama-ulama Syafi'iyah menjelaskan haram hukumnya meminta tolong kepada bangsa jin, apalagi menjadikan jin itu sebagai khodam. Banyak, termasuk ulama sepuh Nusantara, Mbah Yai Abu Fadol As-Senori At-Tubani, murid langsung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, guru dari Mbah Maimun Zubair, guru dari Kiai Abdullah Faqih Langitan, dan banyak ulama-ulama yang berguru kepada Syekh Abu Fadl As-Senori. Dalam kitab beliau Ad-Durrul Farid, syarahnya Jawharatut Tauhid, di situ beliau menjelaskan la yajuzul isti'anata bil jin, tidak diperbolehkan meminta tolong kepada bangsa jin, ya, fi qada'il hawaij, untuk menunaikan keperluan-keperluannya, atau untuk apa? Untuk menanyai hal-hal gaib, dan juga untuk menuruti apa yang diperintahkannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, terjawab sudah selama ini barangkali kita yang membanggakan diri kita atau bahkan membanggakan orang lain, merasa memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib, bahwa ternyata justru dalam pandangan Islam dia sedang terkena penyakit. Apalagi mendatangi orang-orang sakti yang dianggap sakti atau katakanlah dukun untuk mendapatkan kesaktian yang diinginkan. Dalam segmentasi berikutnya nanti, Syekh Ahmad Al-Misri akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah hukum mendatangi seorang dukun. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang ruqyah syariah yang ditampilkan yaitu dari Masjid Jami'at Thayyibah Perumahan Qaryah Thayyibah, Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Dan dalam kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir bersama kita Syekh Ahmad Al-Misri yang akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan hukum mendatangi dukun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqil mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa dan jamaah semuanya, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Ustadz Faizar menyampaikan tentang ruqyah, syarat-syaratnya, dan ruqyah itu diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama. Karena ruqyah diperbolehkan berarti pengobatan yang syar'i, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan apa yang dipraktikkan Rasulullah dalam hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai manusia, kita meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dikehendaki oleh Allah seperti para nabi dan rasul. Kita beriman kepada yang gaib, tapi kita semua yakin bahwa jin itu tidak mengetahui yang gaib. Maka Allah dan Rasulnya melarang kita untuk mendatangi orang yang mengaku dirinya mengetahui yang gaib. Karena gaib itu hak mutlaknya Allah. Kalau kita datang ke seorang dukun karena dia bisa mengetahui yang gaib, dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, para jin itu mencuri berita dari langit. Tapi sesudah Nabi Muhammad SAW diutus, itu jin tersebut kalau sudah mendekati langit untuk mencuri berita lagi, dilempar dengan bintang-bintang. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan hal tersebut dalam Al-Quran. Dan saat ini kalau kita lihat seorang dukun yang kita datangi atau paranormal dan lain sebagainya, peramal dan lain, kita datang bertanya sama dia, kita lihat aja kondisinya aja dia sudah susah.
kalau dia punya kunci kebahagiaan untuk dirinya lebih dahulu. Kenapa dia berusaha berbagi kebahagiaan kepada orang lain, memberitahukan kepada orang lain, sedangkan diri sendiri masih sengsara. Dirinya sendiri masih susah, betul? Kita nggak pernah mendapati seorang dukun yang begitu kaya raya dan menikmati. Kita lihat wajahnya aja udah takut. Ketenangan batinnya tidak karena isinya adalah jin, jangan lihat saya. Maka kalau kita lihat seorang dukun atau orang yang mengaku dia bisa mengetahui, kita lihat aja wajahnya aja. Wajahnya itu tidak nampak cahaya kesalehannya. Maka Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim dan hadis-hadis yang lain, bahwasannya kalau umat Islam ini tidak boleh percaya kepada hal tersebut. Kita percaya secara mutlak kepada Allah. Semua takdir Allah akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasa'alahu lam yuqbal minhu salat 40 lailah." Barang siapa mendatangi seorang dukun, lalu dia bertanya, kepo, penasaran, kepingin tahu saja tentang apa yang ingin dia sampaikan, maka tidak diterima salatnya 40 hari atau 40 malam. Di sini ada penjelasan dari ulama. Kalau dia datang dan percaya dengan omongan si dukun itu, maka dia tidak diterima salatnya 40 hari. Atau dia telah kafir berdasarkan hadis yang lain. Kalau dia cuma datang untuk bertanya dan omongannya itu dia percaya, maka dia telah kafir. Tapi kalau cuma datang dia bertanya, penasaran saja, tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau dia datang lalu dia bertanya karena dia ingin tahu itu orang itu bohong. Dia ingin teliti itu orang tersebut, omongannya itu dari awal sampai akhir itu bohong. Maka kata ulama itu tidak mengapa. Tetapi tidak orang awam melakukannya. Karena itu berbahaya. Dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, ingin mengetahui ini orang itu dukun bukan. Atau orang ini meruqyah sesuai dengan syariat Islam. Maka Nabi mengatakan, barang siapa mendatangi seorang dukun, dia bertanya saja kepadanya, dia belum percaya dengan omongannya, kata Nabi tidak diterima sholatnya 40 malam. Tapi kalau seorang datang bertanya kepada seorang dukun, lalu bertanya kepadanya, apa yang kita ingin tanyakan, masalah jodoh, masalah usaha, kadang-kadang begitu, mau usaha kemana? Dukun pengalaman. Tuh, mau usaha aja mau cari jodoh. Padahal Allah Jalla Jalaluh di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat, Iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa menjauhkan madarat kecuali dengan izin. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Surat Al-Baqarah ayat 102. Kalau kita datang kepada seorang dukun, lalu kita percaya dengan apa yang dia sampaikan, maka kita telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga umat Islam tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Apapun yang dia ucapkan, berarti itu orang diganggu oleh jin. Maka jangan percaya sama jin, karena jin itu kata ulama berdusta. Walaupun dia bicara benar, tetapi mayoritas jin dikatakan ulama mereka kadzab, berdusta. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali ketika kita yang mengaku bahwa tiada kekuatan di alam semesta ini kecuali Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya mengapa kita mesti mendatangi orang-orang yang lemah? Padahal Allah memberikan kemampuan kepada diri kita untuk melakukan ru'yah terhadap diri kita sendiri. Lantas apa sesungguhnya yang harus kita lakukan untuk meru'yah diri kita sendiri? Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarum Wadimor, tentu Sarum kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita sudah mengenal ruqyah, dan kita dilarang untuk mendatangi seorang dukun. Terus yang Anda harus lakukan apa? Ketika Anda mengatakan bahwa
ruqyah itu dianjurkan, ruqyah itu diperbolehkan sesuai dengan syaratnya. Pertama, meruqyah diri sendiri dengan atau beruqyah dengan membaca Al-Quran. Nama Allah, sifat Allah, memohon perlindungan kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Yang kedua, meruqyah dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberi pengaruh dari zat ruqyah sendiri. Pengaruhnya itu, perubahan itu, obat itu ada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Ruqyah itu hanya wasilah, sebab mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu. Kita pernah dengar ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa ada 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Di antara ciri-ciri mereka ini tidak pernah meminta untuk diruqyah. Apakah ketika kita mendatangi seorang ustadz atau guru yang meruqyah sesuai syariat, apakah kita kehilangan kesempatan tersebut atau tidak? Kata ulama, lebih afdal, lebih baik, lebih ahsan Anda meruqyah diri Anda sendiri. Bagaimana cara saya meruqyah diri sendiri sedangkan saya tidak tahu? Maka kata ulama, kalau sudah berobat dengan banyak pengobatan, lalu tinggal cuma satu cara saja adalah pengobatan ruqyah syar'iyyah, dan Anda ini orang ahli ibadah, maka insya Allah kalau diruqyah oleh orang lain, tidak kehilangan kesempatan termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Tapi dianjurkan kita meruqyah diri kita sendiri. Bagaimana cara meruqyah diri kita sendiri? Kan kita udah tahu ruqyah itu adalah menggunakan atau berdoa, membaca ayat Al-Quran, memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit yang di dalam diri kita, secara fisik atau non fisik, yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita meruqyah diri sendiri. Tapi juga pernah Nabi meruqyah sahabat. Nabi pernah meruqyah orang lain. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi SAW pernah meruqyah anak yang dibawa ke beliau. Lalu Nabi mengatakan, ukhruj aduwallah, keluarlah wahai musuhnya Allah. Keluarlah wahai musuhnya Allah. Dalam riwayat lain tambahan, ukhruj aduwallahi ana Rasulullah. Keluar wahai musuh Allah, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara meruqyah diri kita sendiri dengan membaca Al-Quran. Dengan kita jaga ibadah kita, jaga wudhu kita. Wudhu itu adalah cahaya. Dan syaitan ketika mau menembus ke dalam tubuh kita ini, itu tidak bisa masuk ke dalam menembus cahaya tersebut. Maka dianjurkan kita menjaga wudhu. Kita menjaga sholat 5 waktu. Kita menjaga sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Kita menjaga sholat malam. Karena sholat malam sholat terbaik sesudah sholat 5 waktu. Kita jaga zikir pagi dan petang. Kita bangun tidur ada zikirnya, masuk WC ada zikirnya. Itu zikir-zikir itu yang melindungi kita, menjaga kita daripada godaan jin. Ketika masuk WC aja bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuth itu dzukranus syayatin, syaitan laki-laki. Wal khaba'ith, syaitan perempuan. Maka coba perhatikan, Nabi sudah kasih tahu kalau masuk tempat-tempat seperti itu berlindung kepada Allah Subhanahu. Masuk tempat yang gelap, bismillah, a'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajid wa hazid. Dan doa-doa yang lain. Apapun itu doa yang kita hafal. Baca ayat Al-Kursi. Sebelum tidur, hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, sebelum tidur kita baca ayat Al-Kursi. La yazalu alaika hafizan hatta sabah. Nanti kita akan ditemani oleh malaikat penjaga dari malam sampai pagi hari. Maka Nabi SAW menganjurkan lagi baca doa Sayyidul Istighfar. Setiap pagi dan setiap sore kita baca, itu termasuk zikir pagi dan petang kita baca. Cara meruqyah diri sendiri dengan apa? Ngambil segelas air, dekatin mulut kita dengan air tersebut, lalu baca ayat-ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Ayat apa aja boleh. Al-Quran semua obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Boleh baca Al-Fatihah? Boleh. Sahabat Nabi namanya Abi Sa'idin Al-Khudri dalam Sahih Muslim meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah. Dan Nabi tidak pernah ajarkan beliau dengan hal demikian. Maka Nabi sesudah dia mendapatkan pembayaran, dikasih kambing atau domba, dibawa ke Nabi. Kata sahabat, kami gak berani makan tuh kambing. Karena ini dari bayaran ruqyah. Kata Nabi SAW, kamu ruqyah dia dengan apa? Kata sahabat Abi Sa'idin Al-Khudri, aku meruqyah dia dengan surat Al-Fatihah. Kata Nabi, wa ma adraka annaha ruqyah.
tahu dari mana ini ruqyah? Ini pengobatan, tahu dari mana? Surat Al-Fatihah, surat yang mulia, surat yang paling agung dalam Al-Quran. 7 ayat, tapi membawa kemuliaan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, ambil segelas air, dekatin mulut kita dengan air tersebut, baca. Kenapa? Karena air itu terpengaruh daripada bacaan kita. Kalau bicara baik, itu terpengaruh, terbentuk ada kristal di dalamnya, itu bagus dengan bentuk yang indah. Bukan penelitian orang Islam, orang Jepang namanya Dr. Imoto. Itu dia orang Jepang yang meneliti hal tersebut. Dia mengatakan air itu terpengaruh dari ucapan dan bacaan. Masa air tidak terpengaruh dari firman Allah? Kita aja manusia aja terpengaruh dari hal demikian. Maka dengan air kita bisa minum. Kita bisa gunakan buat mandi di luar kamar mandi. Karena air itu sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Apa ayat yang kita baca? Di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Ayat pertama sampai ayat kelima surat Al-Baqarah. Ayat 102 surat Al-Baqarah, ayat 255 Al-Baqarah, ayat kursi. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, 3 ayat terakhir surat Al-Hashr. 10 ayat pertama surat As-Saffat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Loh, banyak ayat, kapan saya hafal? Boleh Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nabi sendiri SAW meruqyah dirinya sebelum tidur. Kana yajma'u kaffaihi, beliau mengumpulkan 2 tangannya sebelum beliau tidur, kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kata istri Nabi, sebelum Nabi tidur beliau mengumpulkan 2 tangannya. Langsung beliau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Kemudian beliau meniupkan 3 kali. Tapi enggak ada ludahnya, jangan begitu, enggak. Itu ditiup aja, ditiup. Ya, meniup itu di tangan kita. Kemudian mengusap wajah kita dan bagian yang bisa kita dapati. Nabi lakukan hal demikian 3 kali sebelum tidur. Dan Nabi SAW menganjurkan kalau sakit pegang. Letakkan tangan kanan di bagian sakit. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. 7 kali baca. Dan Nabi SAW menganjurkan kita baca sendiri. Seorang ibu-ibu anaknya nangis gak mau diam. Itu anak nangis itu bukan karena jin. Bisa jadi karena diganggu jin. Dan bisa jadi sakit gak bisa ngomong, betul? Dia masa dia mau ngomong namanya baik gak bisa ngomong. Bisa karena lapar, bisa karena sakit, bisa juga karena diganggu jin. Gak usah dibawa ke ustadz. Kita meruqyah anak kita sendiri. Yakin hati kita lebih dekat kepada anak kita dibanding orang yang lain. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan lebih dalam lagi untuk mengenali dan sekaligus barangkali di rumah nanti bisa mempraktekkan tata cara melakukan ruqyah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selepas pesan-pesan berikut ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara kita mempraktik ruqyah atau meruqyah diri kita sendiri? Tadi kita udah sampaikan. Sekarang cara meruqyah orang lain, anak kita, istri kita, atau orang-orang terdekat dengan kita. Dianjurkan beberapa hal yang kita lakukan sebelum meruqyah orang. Pertama, berwudu lebih dahulu. Biar kalau kita baca kalimat thayyibah dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Agar tidak membaca firman Allah dalam keadaan tidak berwudu. Yang kedua, membaca ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, ayat 102 Al-Baqarah, ayat Al-Kursi 255 Al-Baqarah, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, 10 ayat pertama surat As-Saffat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ada ayat-ayat yang lain, tapi ini yang mudah kita bisa ingat dan bisa kita hafal. Betul? Kita kalau meruqyah orang, tidak perlu kita main kasar. Tidak perlu apa? Karena Nabi SAW melarang kita untuk berjumpa dengan musuh. Apalagi musuh ini tidak nampak, nggak kelihatan. Maka Rasulullah ketika meruqyah orang tidak lebih daripada keluar dari tubuhnya, wahai musuh Allah, itu cukup. Jangan diajak berdialog karena syaitan itu adalah apa? Punya tipu daya dan bohong, banyak cerita-cerita yang ngacau.
Maka lebih bagus kita hindari hal tersebut. Apalagi mempercayai omongannya. Saya dari kerajaan ini, saya dikirim dari fulan, saya dari keturunan dari anak buah Dajjal. Itu jangan dipercaya. Karena apa? Itu jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Cukup kita mohon maaf Pak, meletakkan tangan kita di atas kepala orang tersebut. Dia dalam kondisi wudhu, kita dalam kondisi wudhu. Kita luruskan niat kita. Bukan pamer-pameran di depan orang, saya punya kekuatan, bisa menyembuhkan orang, saya punya doa yang begitu mustajab, malaikat turun langsung beliau itu sembuh. Tidak. Kita yakin bahwa kita adalah sebab untuk kesembuhan. Bukan kesembuhan langsung, hanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin doa kita tidak ada apa-apanya. Cuma hanya kita bertawassul kepada Allah. Meletakkan tangan kita di atas kepala orang tersebut, dia dalam kondisi wudhu, kita dalam kondisi wudhu, tempatnya suci. Kemudian kita membaca. Mulai seperti membaca begini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti ini ayatnya dibaca dengan tartil. Bapak kenapa angkat tangan? Hati-hati nanti ya. Artinya gini, kita meletakkan tangan kita di atas kepala beliau, tangan kanan kita, itu kalau dia laki-laki, kalau perempuan tidak boleh disentuh. Pakai sarung tangan yang tebal agar tidak menyentuh badannya, cukup kebalannya, atau dari jauh menunjukkan dengan jari kita. Menunjukkan orang tersebut, kita bacakan aja. Insya Allah dia terpengaruh dari bacaan. Tapi baca dengan tartil. Baca ayat-ayat yang saya sebutkan. Dan doa dari apa yang disampaikan Rasulullah. Seperti ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli da'in yu'dhik. Min sihri sahir. Wa aini hasid. Allahu yashfik. U'idhuka bi kalimatillahi tammah. من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Kalau dia ada hal-hal yang aneh terjadi pada diri beliau, biasa kita nggak usah diajak berdialog dengan jin tersebut. Kita minta dia langsung keluar. Nggak usah didengarin ceritanya. Apalagi dia menari di depan kita. Joget-joget kita diamkan. Apalagi itu yang menari itu perempuan. Berarti fitnah lebih besar lagi. Kenapa? Menampakkan auratnya seorang perempuan apalagi di depan umum. Tidak boleh. Maka ruqyah itu khususnya untuk perempuan tertutup. Kenapa? Pas dia pingsan atau terjadi hal atau kerasukan dan lain. Tidak nampak auratnya. Yang wajib kita hindari hal tersebut. Baca ayat Al-Quran, kemudian doa-doa yang gak usah dipencet sana pencet sini kecuali orang-orang yang ngerti, punya keahliannya dalam hal tersebut. Kemudian kita bacakan ayat-ayat yang bilang di air. Kemudian dikasih beliau minum dan mandi di luar kamar. Dan suruh beliau jaga sholat. Karena syaitan menguasai manusia itu karena dia jauh dari Allah. Hampir 99% orang yang kesurupan itu kerasukan karena jin itu atau syaitan. Karena dia jauh dari Allah. Loh, saya kan punya teman dia rajin ibadah. Benar-benar gak ibadahnya? Jangan-jangan dia sholatnya tidak khusyuk. Bagaimana dia benar-benar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ibadahnya dia cuma hanya gerakan tubuhnya saja. Jiwanya, hatinya tidak tenang dengan ibadah yang dia lakukan. Maka ini caranya. Dan boleh kita memberikan beliau, minta 7 daun bidara, kita tumbuk, kemudian ditaruh di air, dibacakan ayat-ayat ruqyah yang saya baca tadi. Lalu kita kasih beliau minum dan mandi di luar kamar mandi. Ini cara ruqyah syar'i. Sesuai dengan syariat. 7 daun bidara itu ada di dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain Ahlus Sunnah Jamaah. Jangan gunakan metode ruqyah yang batil, apalagi ruqyah yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah, tidak pernah dijelaskan oleh para sahabat, tidak pernah dipraktikkan oleh ulama. Mohon maaf, jangan karena doanya fulan langsung sembuh. Kita punya ulama juga mendoakan banyak orang, belum tentu dia sembuh. Maka harus hati-hati dengan tipu daya tersebut. Apalagi dia bilang, pas saya ruqyah beliau saya bilang, "Hei, saya lihat kamu
kalian ada 3 jin dalam tubuhnya, segera keluar. Tidak boleh. Karena yang bisa melihat yang gaib siapa? 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 Allah, bukan saya, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan ulama, tidak. Kalau bentuk aslinya nggak ada yang mampu melihat. Tadi guru kita menyampaikan, kata Imam Syafi'i, barang siapa mengaku bahwa dia bisa melihat jin dalam bentuk asli, maka dibatalkan kesaksiannya, tidak diterima jadi saksi. Kecuali kalau itu orang nabi, karena Allah sudah jelaskan dalam surat Al-A'raf tentang hal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal tersebut untuk diri kita sendiri, jangan datang ke orang. Karena bedanya tipis antara kiai sama dukun. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, senantiasa beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak kembali ke tempat, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah aman. Sudah langsung ya? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang kami seleksi berkaitan dengan tema kita yaitu ruqyah. Insya Allah di segmen selanjutnya kita akan jawab bersama kedua guru kita selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang ruqyah syar'iyah, dan alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan begitu banyak paparan dari guru-guru kita dan mendapatkan kesempatan untuk sekaligus menyimpulkan bahwa ternyata bacaan yang terbaik adalah Al-Quran dan hadis, bukan mendatangi dukun-dukun yang justru memberikan kalimat-kalimat yang batil yang justru menyesatkan. Alhamdulillah telah terkumpul begitu banyak pertanyaan, namun kita yakin dari waktu yang sangat singkat ini mustahil untuk bisa menjawab semua pertanyaan ini, tapi insya Allah kami sudah seleksi. Kita akan segera jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama kepada Ustadz Faizar. Ada sebuah kasus, seringkali dalam proses ruqyah, orang yang kemasukan mengikuti bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Lantas bagaimanakah menyelesaikannya? Silakan Ustadz. Bismillah. Mengapa jin suka mengikuti bacaan peruqyah? Pertama, untuk menjebloskan mentalnya. Kalau mental manusia sudah jeblos menghadapi jin, maka mereka menang. Oleh karenanya ini pelajaran untuk hadirin dan juga pemirsa TV One yang ada di rumah. Menghadapi jin, kuatkan mental, kuatkan jiwa. Cuekin seluruh apa yang dijadikan tingkah polanya bangsa jin itu. Yang kedua, mungkin tajwidnya masih belum betul. Makanya Imam Jazari mengatakan, wal akhdhu bi tajwidi hatmul lazimu. Man lam yusahhihil Qur'an athimu. Ya. Membaca Quran dengan tajwid itu adalah lazim, wajib. Dan siapa yang tidak membenarkan bacaan Qur'annya maka dia berdosa. Oleh karenanya benarkan bacaan Quran karena biasanya jinnya juga tajwidnya salah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Syekh Ahmad, ada yang mengatakan perempuan hamil sering diganggu oleh jin. Perempuan tidak hamil karena beberapa faktor. Pertama, bisa jadi karena harus ada yang diobati oleh dokter medis. Maka dibawa ke dokter, nanti dikasih obat suami apa istri untuk bisa hamil. Pertama, maka diobati lewat medis. Yang kedua, bisa jadi beliau ini mandul, tidak punya keturunan karena kehendak Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Allah punya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan siapa diberi keturunan laki, ada yang diberi keturunan perempuan, ada yang beri dua-duanya, ada yang tidak diberi. Ya, dan itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, yang ketiga bisa jadi karena diganggu oleh jin. Ya. Itu sperma itu sebelum ke rahim perempuan, maka itu dibunuh oleh jin karena kiriman dari seorang dukun atau dia masuk sendiri karena disebut namanya jin asyik. Ya. Jin yang begitu cinta sangat dalam kepada perempuan tersebut agar dia tidak mempunyai keturunan. Maka bisa terjadi karena beberapa hal yang saya sebutkan. Tapi kita terus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Nuh, banyak beristighfar, kemudian minum madu dan minum air yang sudah dibacakan ruqyah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustadz Faizar. Proses kerasukan, apakah berarti tubuh ghaib jin masuk ke dalam tubuh kita atau mungkin ada penjelasan yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni wa Syaitan, guru kami Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah menjelaskan bahwasanya kerasukan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, al-masul kulli, jadi
jin seluruhnya itu masuk bersama tubuhnya sekalian. Menjadikan seseorang itu kerasukan secara total, dia tidak sadar sama sekali, 100% tidak sadar. Yang kedua, al-masul juz'i, ya. Jadi kerasukannya itu hanya separuh. Mungkin kalau dia ular ya wallahu a'lam bishawab, hanya ekornya saja atau kepalanya saja. Dan itu orangnya masih sadar, hanya saja tangannya tidak bisa digerakkan. Orangnya masih sadar, hanya saja lisannya digerakkan sama jin, kakinya yang digerakkan, itu juz'i. Ada masuk taif. Taif itu hanya saat-saat tertentu, ya. Seperti halnya orang kena tindihan, ya. Dan juga masuk daim. Daim itu secara terus-menerus. Jadi terkadang orang stres tidak mesti karena stres. Terkadang ya kalau orang orang Jawa kuno dibilang sukmanya diambil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti rokok sukma. Baik, terima kasih. Kembali ke Syekh Ahmad. Bagaimanakah memahami peristiwa tersihirnya Rasulullah dengan media rambut yang diikatkan ke sisir dan dimasukkan ke dalam sumur? Bukankah Rasulullah adalah manusia yang selalu dilindungi oleh Allah? Rasulullah SAW kalau kita perhatikan surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah senantiasa mengayumi, melindungi Rasulullah Muhammad SAW. Tapi karena sihir itu adalah hakikah dan itu nyata dan terjadi, maka membuktikan bahwa Rasulullah itu tetap manusia juga sallallahu alaihi wasallam, walaupun manusia berbeda dengan manusia lain. Sihirnya Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih Nabi SAW, yang menyihir Rasulullah adalah seorang Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam. Menyihir Rasulullah SAW fi mushti wa musyata. Dan dia menyihir Rasulullah sihirnya berbeda dengan kita. Rasulullah kana yukhayyalu annahu yaf'alu syai' wa la yaf'alu. Beliau itu dibuat, Rasulullah SAW seperti buat sesuatu, ternyata beliau belum melakukannya. Tapi tidak menyangkut dengan wahyu, atau ibadah, atau kesadaran Rasulullah. Hanya Rasulullah aja merasa bahwa sesuatu dilakukan, contoh makan atau tidak. Hal-hal yang kebiasaan kita yang mubah. Bukan menyangkut dengan ibadah, apalagi menyangkut dengan wahyu. Karena Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini yang disepakati oleh para ulama dan dijelaskan luas dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari oleh Ibn Hajar. Wallahu a'lam. Baik, kembali ke Ustadz Faizar. Mengapa daun bidara dan kurma ajwa memiliki kekuatan mengeluarkan jin? Adakah penjelasan hadis-hadisnya? Silakan. Kurma ajwa dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sumun wala sihar." Barang siapa yang berbagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu dia akan terbebas dari gangguan, dari racun maupun sihir. Ini ada dalilnya kalau kurma ajwa. Adapun daun bidara, tidak ada satu dalil pun dari Nabi SAW untuk penyembuhan gangguan jin dan sihir. Tetapi tetap dibolehkan untuk pengobatan gangguan jin dan sihir, karena itu termasuk bagian ijtihadnya salafun salih, yakni Wahab bin Munabbih, yang dituliskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya, kalau yang tentang bidara. Selain bidara dan kurma ajwa, boleh kita mengambil perantaraan yang lain seperti herbal-herbalan, jamu-jamu yang ada di Indonesia yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali ke Syekh Ahmad. Mohon penjelasan tentang fenomena merebaknya acara-acara TV yang bertajuk pengusiran jin dengan dibacakan mantra-mantra tertentu dan dimasukkan ke dalam botol dan sebagainya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini acara-acara atau program yang ditayangkan seperti itu sangat menyimpang sekali dari syariat Islam. Karena kita tidak punya hak untuk mengurung jin tersebut. Kita hanya mengusir jin dari tubuh orang yang mengganggu orang lain. Apalagi jin masuk ke dalam tubuh manusia, kita mengusirnya agar tidak mengganggu orang. Tapi kalau sampai dimasukkan di botol, masukkan di apa, yang kita tahu air masuk ke botol, yang kita tahu kopi masuk ke botol. Tapi kalau jin masuk ke botol, itu adalah rekayasa yang dibuat oleh mereka agar menarik banyak penonton. Karena itu sangat menyimpang sekali dari syariat. Nabi sendiri lebih mulia dari kita semua, pernah nangkap jin dalam masjid. Kata Nabi, kalau aku tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, aku ikat dia di tiang masjid sampai dijadikan mainan buat anak-anak esok hari. Tapi Nabi tidak mau. Kenapa? Karena itu sangat jauh daripada ajaran Islam. Dan itu mantra-mantra yang dibacakan itu adalah syirik.
Ya, Nabi SAW mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, malam takun syirkan. Coba kasih lihat apa yang kalian baca. Kalau kalian baca bagus, Nabi namanya takriri dalam usul fikih. Penetapan Nabi, artinya Nabi diam berarti boleh. Tapi kalau mentera-mentera yang menggunakan kalimat memanggil jin atau memohon pertolongan kepada jin, itu adalah syirik yang tidak diperbolehkan. Cukup dengan syarat-syarat yang kita terapkan, menggunakan nama Allah, atau ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau doa dari Nabi SAW. Yang kedua, kita menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami oleh kita. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberi pengaruh pada zat ruqyahnya, tetapi hanya adalah sebab mendapatkan kesembuhan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali ini adalah pertanyaan yang terakhir, kembali ke Ustadz Faizar. Mohon penjelasan tentang pengaruh menyimpan benda-benda bertuah yang bisa mengganggu rumah kita. Penjelasan mengenai benda bertuah, ya, pengaruhnya itu banyak sekali. Dan ini menyangkut jin nasab, ya, pembahasan jin nasab. Kebanyakan karena benda bertuah kita ada di Indonesia, maka leluhur kita banyak yang menyimpan keris. Adapun keris-kerisan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, itu biasanya diciptakan sesuai dengan karakter yang memiliki. Misal, keris yang mempunyai look satu lurus, maka kepercayaan orang-orang kuno itu adalah untuk pendekatan diri kepada Tuhan dan untuk menggapai suatu cita-cita. Look 5 yang lengkungnya ada 5 itu khusus untuk para pangeran dan orang-orang kerajaan. Look 7 untuk para ulama atau orang-orang yang punya kasta brahmana di kerajaan-kerajaan zaman dulu. Ya. Hal yang semacam ini reaksinya akan banyak dan macam-macam. Khususnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Ahmad, akan mengundang jin asyik atau jin yang mencintai dengan cinta yang buta. Dan yang menjadi tumbal orang-orang yang dijadikan majikan setelah leluhurnya ketika sudah meninggal, kebanyakan bukan laki-laki melainkan perempuan. Yang paling utama, sirkulasi haid dibikin tidak lancar. Banyak keputihan, timbul miom, kista, ya, pendarahan tidak berhenti-henti. Kemudian sering juga mimpi bayi ketika sedang tidur. Dan terkadang juga mimpi ular naga yang bermahkota. Biasanya ada aji-ajian yang namanya, ajian kuno namanya ajian Candrabirawa. Ajian Candrabirawa memang kalau dalam pewayangan itu adalah ajiannya Bagaspati, ya, Bagaspati atau Prabu Salyapati, yang mana jinnya itu disebut sebagai bocah bajang, kayak bayi. Sukanya nempel, sukanya mereka itu suka nempel di area rahim wanita dan terkadang berwujud seperti ular. Karena menurut kepercayaan mereka, ya, si bocah bajang ini lahir dari selongsongan Batara Guru Antaboga, yakni naga, ya, yang setiap 1000 tahun katanya ganti kulit. Walaupun itu cerita mitos, ketika manusia sudah dijejali pemikiran-pemikiran semacam itu, jin mendengar, mereka akan bertasyakul seperti apa yang difantasikan oleh manusianya. Wujud jin mungkin tidak seseram itu. Kalau mereka melihat wujud hantu ciptaan manusia, mungkin mereka pingsan sendiri. Ya, jadi itu diantara efek-efeknya dan masih banyak efek yang lainnya. Jazakumullah khairan katsiran, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan ru'yah, yaitu membacakan ayat-ayat Allah untuk mengusir kekuatan jahat yang ada di dalam diri kita. Dan tentu saja kita telah memahami bahwa sesungguhnya alam semesta ini dibentangkan dan diciptakan oleh Allah sesungguhnya adalah untuk makhluk yang bernama manusia. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain adalah alat-alat Allah untuk menguji kualitas keimanan kita. Maka sudah sangat jelas bagi siapa saja dipastikan akan selamat ketika dia selalu berjalan bersama Allah. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk selalu dilindungi dalam kehidupan kita. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, marilah mengangkat telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, hadirkan khusyuk dalam hati kita,
berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli alayhi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات. اللهم احفظنا من وساوس الشياطين ومن أزات الشياطين ومن استفزازات الشياطين ومن استجلابات الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك من الشياطين وأن يحضرون. ربنا إنا نعوذ بك من الشياطين وأن يحضرون. يا حي يا قيوم اللهم احفظنا بحفظك وارعانا واكلأنا برعايتك. اللهم احفظنا وأهلنا والمسلمين من الشياطين ومن فعل الشياطين ومن خبث الشياطين. اللهم أصلحنا واصلح أهلنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصرفنا عن الشياطين والساحرين والماكرين والحاسدين والعرافين والدجالين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نق عقيدتنا أجمعين. اللهم احفظ ديننا أجمعين. يا حي يا قيوم يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا حي يا قيوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا وأديته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.